Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sidang Jumat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua adalah sekumpulan orang-orang hina dan penuh salah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita semua adalah sekumpulan orang yang memiliki potensi kebinatangan diri. Yang kadang kita menang melawan kebinatangan diri kita, kadang kita juga kalah. Puncak dari semuanya adalah bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu semua dan Allah juga yang rekayasa perbuatan kamu semua. Salah satu rekayasa penting Allah setelah ciptakan kita dari amal kita adalah rekayasa bahwa setiap kita wajib bersalah. Karena yang tidak boleh salah hanya Allah saja. Ittaqullah. Hanya orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah dengan takwa yang bisa diampunkan segala kesalahannya dan dilindungi dari kesalahan-kesalahan selalu di dalam hidupnya. Semoga sidang Jumat rahimakumullah dan kita semua adalah orang-orang yang dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga jamaah Jumat di sini dan keluarganya selalu dalam bimbingan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu khatib mengajak dirinya sendiri dan kita semua, yuk kita belajar untuk sungguh-sungguh lagi meningkatkan kesalehan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dengan semua kekurangan kita bertekadlah untuk berislam sampai mati. Semoga ini menjadi cita-cita kita sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Khatib pada hari ini akan menyampaikan beberapa ayat yang menggambarkan esensi korban, hakikat berkorban. Ada seorang nenek menabung puluhan tahun hanya untuk bisa berkorban dengan yang terbaik. Terbaring dalam sakitnya, menangis bahagia ketika anaknya yang dicintainya membobok celengan si nenek dan membelikan hewan kurban pada Idul Kurban. Tabungan puluhan tahun ini adalah hasil jerih payah sebagai seorang kuli biasa saja. Tapi setiap saat dia mendapatkan gaji, dia sembelih kehewanan dirinya dengan mengalokasikan sedikit dari uangnya untuk tabungan korbannya. Meski pada akhirnya beliau hanya mampu berkorban di penghujung usia, tetapi mudah-mudahan Allah catat di setiap tabungannya dia sudah dianggap berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di sebuah kota
Ada seorang pemuda pengusaha berkata kepada saya, Ustadz, setiap hari saya tabung 2.000 rupiah di 3 celengan untuk 3 orang pegawai saya. Padahal anak muda ini baru mulai belajar berwirausaha. Dia selipkan 3 celengan pribadi di kantornya, 2.000 rupiah setiap hari. Menabung selama 1 tahun untuk dikorbankan atas nama 3 orang pegawai di kantornya. Dia tabung, kalau 2.000 rupiah dikali 25 hari berarti berapa ya jumlahnya? 50.000 rupiah. Dikali 10 bulan saja berarti sudah 500.000 rupiah. Untuk kambing yang paling sederhana, atau katakanlah dia bisa menabung sebanyak 750.000 rupiah, dia sudah mendapatkan 3 ekor kambing dengan 2.000 setiap hari. Tapi yang membanggakan adalah, insya Allah pengusaha seperti dia akan diberkahi jadi orang kaya sesungguhnya. Abdurrahman bin Auf menjadi kaya tidak dinilai karena besarnya aset yang dia miliki, tapi karena kedermawanannya untuk berjuang dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Abdurrahman bin Auf pulang dari misi dagangnya, melintasi depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian memberitakan Rasulullah setelah melihat dari jendela rumahnya, "Ya Rasulullah, itu kafilah dagang Abdurrahman bin Auf baru pulang." Rasulullah SAW tidak antusias melihat jumlah dagangan atau aset di setiap kendaraan yang jumlahnya ratusan itu. Ada ratusan ekor unta yang membawa masing-masing barang dagangan dengan aset yang luar biasa, milik Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW tidak terkagum melihat semuanya. Tetapi dalam suasana biasa-biasa saja Rasulullah kemudian berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aisyah, ketahuilah bahwa dia adalah salah satu calon penghuni surga." Rasulullah SAW bukanlah orang yang materialistik menilai aset orang kaya. Karena kekayaan itu diukur seberapa berat jiwanya mengalokasikan harta di jalan yang benar, di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab harta itu milik Allah. Dan Abdurrahman bin Auf adalah orang seperti itu. Tak sabar Aisyah kemudian segera mendatangi Abdurrahman bin Auf yang baru saja pulang dari perjalanan dagangnya, dari misi dagangnya. "Abdurrahman, kuberitakan kepada Rasulullah tentang kisah perjalanan pulangmu." Lalu dia berkata bahwa engkau katanya termasuk salah satu dari calon penghuni surga. Bercucuran tetesan air mata Abdurrahman bin Auf bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda apa yang dilakukannya setelah itu? Seluruh unta berikut harta yang ada di atasnya dia infakkan di jalan Allah, karena dia lebih mencintai surganya Allah yang di akhirat, karena surganya yang di dunia sudah dirasakan. Kebahagiaan surga sudah dia dapatkan setelah diberikan janji dan jaminan oleh Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Itulah hakikat. Hakikat orang yang hidupnya adalah berjumpa dengan Allah di dalam setiap karyanya. Semoga jamaah Jumat yang hadir pada hari ini dihidayakan Allah dan dimampukan Allah bisa sedemikian rupa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seorang pegawai setiap bulan ada yang berkata kepada saya, "Ustadz, saya haramkan diri saya membawa uang bulanan saya ke rumah untuk dimakan oleh istri dan anak saya sebelum saya potong 2,5% sebelum saya masuk pintu rumah saya, agar saya tidak lalai dan saya tidak tertarik pada dunia itu." Jadi dia haramkan dirinya
untuk membawa pulang gaji dari hasil kerjanya untuk dinikmati oleh istri dan anaknya sebelum dia potong zakatnya 2,5% setiap bulan, berapapun gajinya. Tidak semua pegawai tentu menjadi pelaku wajib zakat, tetapi Allah tidak adil kalau hanya membuat satu posting zakat saja. Berarti hanya orang kaya yang bisa mensucikan diri dan hartanya. Berarti hanya orang kaya yang bisa melipat gandakan asetnya dengan berzakat. Maka Allah buka posting dana lain yang bernama infak, sedekah, dan wakaf. Tetapi ada yang lebih hebat dari itu semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Fasalli li rabbika. Tegakkan salat, bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Tapi yang menarik di sini li rabbika, bukan lillah. Yang biasanya salatullah, kata-kata salah ini dilekatkan dengan Allah dalam perannya sebagai ilahun, sebagai Allah, tapi di sini fasalli li rabbika. Salat sunnah Idul Adha yang dikonotasikan memiliki dimensi rububiyah secara tauhid. Rububiyahnya dikaitkan dengan wanhar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tafsir daripada fasalli li rabbika wanhar demikian. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksudnya adalah sebagaimana kami memberikan kepadamu nikmat dan kebaikan yang banyak baik di dunia maupun di akhirat, maka ikhlaskanlah salatmu baik yang wajib maupun sunnah, serta kurbanmu hanya untuk Tuhanmu semata. Beribadalah hanya karena Dia dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun, serta berkurbanlah dengan menyebut namanya, tidak yang lain. Fasalli li rabbika. Kenapa fasalli li rabbika? Bukan lillahi ta'ala. Karena di situ dikaitkan dengan satu ibadah lain yang juga agung. Salat itu agung, berkurban juga agung. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa di ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyandingkan dua ibadah yang agung dalam satu waktu, adalah salat dan berkurban. Kata-kata wanhar ini biasanya dalam bahasa Arab digunakan hanya untuk menyembelih unta. Karena untuk menyembelih selain unta, biasanya dalam bahasa Arab menggunakan istilah zabaha yazbahu. Zabah al-ghanam. Zabah ad-dajaj. Menyembelih kambing, menyembelih ayam. Khusus unta. Digunakan kata wanhar dan sembelihlah unta. Sebetulnya itu letterleks bahasanya. Dari semua jenis hewan kurban, maka yang terbaik tentu adalah unta. Nilai sapi di Indonesia ini yang boleh dilaksanakan untuk 7 orang sebetulnya setelah dikonversi dengan nilai unta. Tentu harga sapi yang terbaik dengan harga unta yang terbaik tidak akan sepadan angkanya. Jadi maksud dari ayat ini adalah menggabungkan dua ibadah yang agung. Salat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban yang terbaik. Maknanya adalah orang-orang yang hidupnya selalu ingin menjadi yang terbaik, maka dia selalu melakukan tindakan-tindakan yang terbaik, bukan hanya sekedar terpuji. Dari sekian banyak tindakan terpuji, dari sekian banyak sifat-sifat mulia dan tindakan-tindakan mulia, maka orang-orang yang hidupnya mencari ridho Allah selalu mencari yang teragung, tertinggi, terhebat dari semua perbuatan-perbuatan itu. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Hidup di dunia ini cuma sekali, mati pun cuma sekali.
Jangan sampai kita mati seperti daun-daun kering di tengah hutan. Yang fungsi tubuh ini tidak lebih dari sekedar kompos. Orang-orang besar di dunia ini selalu berpikir bagaimana melakukan hal-hal besar. Saudara-saudara, Anda datang sholat Jumat. Kalau Anda berada pada gelombang pertama, maka Anda seakan-akan sudah berkurban dengan seekor unta. Kalau Anda datang pada gelombang kedua, Anda hanya sedang berkurban dengan sapi, seperti itu pahalanya. Tapi jika Anda mengambil gelombang ketiga, maka Anda cuma mendapatkan pahala seperti orang berkurban kambing. Seterusnya di belakangnya adalah ayam dan telur. Ini sebuah ilustrasi. Gambaran bahwa salah satu bentuk orang-orang yang selalu memperbaharui dirinya adalah dengan cara melihat komitmen waktu di setiap minggunya untuk datang di sholat Jumat yang pertama. Walau terkadang persoalannya Anda terikat dengan jam kantor yang jam istirahatnya adalah jam 12. Sehingga banyak masjid-masjid itu mengalah pada kantornya. Jadi kalau sebelum jam 12 mereka belum mulai sholat Jumat. Karena jam sholat masih kalah dengan jam kantor. Dan ini juga menjadi sebuah persoalan. Padahal rezeki Anda tidak diukur seberapa disiplin Anda dengan kantor. Rezeki Anda demi Allah, berapa besar manfaat yang Anda peroleh dari setiap bulan gaji Anda itu tidak diukur dari seberapa disiplin Anda pada jam kantor, tapi seberapa disiplin Anda pada jam sholat. Saya tidak bermaksud ingin membenturkan antara sistem perusahaan dengan sistem agama, tidak. Tetapi sebagai mukmin yang baik, selalu berhadapan dengan tantangan, tetapi yang dia pilih adalah Allah yang dibenarkannya. Sidang jemaah rahimakumullah. Kalau ingin menjadi orang yang terbaik, orang-orang istimewa, ibarat Islam adalah gunung yang sedang Anda daki. Anda sedekah, Anda sholat tahajud, Anda menghafal Quran, Anda belum sampai pada puncak Islam sebelum Anda bercita-cita mati syahid dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda hanya sampai pada tingkat ingin tahajud setiap malam, itu sudah bagus. Bersedekah setiap hari juga sudah bagus. Dan itu ciri-ciri orang besar yang ingin menapaki jenjang ketinggian Islam dalam hidupnya. Tapi Anda belum sampai pada derajat orang besar yang ingin mencapai puncak Islam sebelum bercita-cita menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salah satu indikator kemunafikan yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah bercita-cita mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya orang munafik. Semoga walaupun kita belum diberi kesempatan dan Indonesia bukan zona perang, pernahlah sekali bercita-cita, ya Allah, Allahumma ktubna ala syahada fi sabilik. Ya Allah, catatlah aku termasuk orang-orang yang bisa mati karena mempertahankan agamamu. Bisa mati karena meninggikan kalimat-Mu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan perlu diketahui, Indonesia bisa merdeka karena orang yang berjihad. Dan perlu diketahui, selamanya negara kesatuan Republik Indonesia hanya bisa bertahan dari penjajahan global kalau masih ada orang-orang yang berjihad di negeri ini. Walau karihal kafirun, terserah orang kafir suka atau tidak suka dengan kalimat jihad. Persetan dengan orang-orang munafik yang hendak mengganti definisi jihad di Indonesia karena kepengecutannya, persetan dengan mereka semua. Ya Allah, Allahumma ktubna ala syahada fi sabilik. Tapi untuk bisa sampai ke sana, Anda membutuhkan satu jenjang penting untuk Anda lewati. Adalah sembelih sifat kebinatangan dirimu dengan berkurban yang terbaik setelah kau dirikan sholat. Saya ulangi sekali lagi. Anda tidak akan pernah bisa mencapai puncak derajat itu untuk dikabulkan mendapatkan tiket surga tanpa dihisap lewat neraka
atau dihisap lewat mizan, tidak pernah. Langsung Anda bisa masuk surga setelah Anda berani berjihad dulu dengan harta. Dan untuk bisa menjadi orang yang bisa berjihad dengan harta, harus sembelih dulu sifat kebinatangan diri. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Anda baru bisa total tercatat sebagai the champion, calon-calon pemenang akhirat, juara-juara akhirat, kalau sudah bisa menyembelih sifat kebinatangan diri yang cenderung kepada dunia ini. Dan di sini fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, walau kondisimu masih di Mekah, Muhammad, walau asetmu belum banyak, Muhammad, walau pengikutmu sedikit, Muhammad, walau pengikutmu cuma kalangan budak, Muhammad, walau kau tidak punya amunisi dan senjata, Muhammad, walau kamu tidak punya uang, aku catat, you are the champion. Orang-orang yang merendahkan kamu dengan perjuanganmu, mereka lah yang abtar, yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, mereka mengejekmu sebagai abtar yang terputus keturunanmu karena putra lelakimu meninggal dunia. Di dalam tradisi bangsa Arab, kalau seorang ayah tidak punya anak laki-laki, maka terputuslah keharuman kabilahnya. Bukan itu yang menjadi ukuran, wahai Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar. Karena kamu sudah dirikan salat, karena kamu sudah sembelih sifat kebinatangan dirimu, maka orang-orang yang menghinamu, mereka lah yang terputus dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sedang jemaah rahimakumullah, you are the champion, you are the best. Kalau pernah bercita-cita untuk menumpahkan darah di jalan Allah karena Allah, tetapi harus dimulai dengan menyembelih hewan kurban dengan yang terbaik. Siapapun Anda, berapapun penghasilan Anda, ini momentum penting. Kalau tidak pernah terbetik di dalam benak Anda karena merasa miskin, merasa gaji belum cukup, lalu tidak berniat untuk berkurban, selamanya Anda akan miskin. Percayalah, kalau Anda nunggu kaya baru mau berkurban, Anda nunggu mampu dulu baru berkorban, selamanya Anda akan sulit menjalani hidup seperti itu. Mulai sekarang Allah akan balas berapa uang yang Anda keluarkan sebanyak bulu hewan yang Anda korbankan. Berapapun uang Anda, hanya berapa puluh ribu yang Anda punya, tabung dari sekarang. Berapa yang Anda dapatkan? Kalau tidak mampu sendiri, ajak teman, buktikan kesungguhanmu seperti nenek kuli cuci itu. 2.000 rupiah dari pengusaha yang mau memberikan kepada pegawainya. Mulailah. Berapa banyak jumlah hutangmu? Allah akan bayarkan sebanyak bulu hewan yang kamu korbankan. Seberapa banyak persoalan kebutuhanmu? Allah ampunkan dosa-dosamu sebanyak bulu hewan yang kau korbankan. Berkorbanlah dengan yang terbaik. Tidakkah engkau melihat bagaimana Ibrahim alaihissalam? Seharusnya Ismail boleh berkata begini, ayah tuh enak sekali mau sembelih saya hari ini. Waktu aku masih bayi, ayah tinggalkan aku dan ibu di lembah tandus tanpa makanan, tanpa minuman. Ayah tinggalkan aku begitu saja. Secara manusiawi, boleh kan Ismail berkata begitu? Tapi perlu diketahui, manusiawi berarti juga hewani. Karena ada unsur kebinatangan di dalam diri. Ayah, ingat. Ayah tidak setahun sekali kunjungi kami di sini, aku dan ibuku. Karena ayah tinggal di Mesir bersama istri pertama ayah, Sarah. Boleh nggak Ismail berkata begitu? Iya, manusiawi. Karena yang namanya manusiawi juga hewani. Karena ada unsur kebinatangan pada diri. Ayah, waktu ibu meninggal, ayah tidak ada di sini. Boleh nggak Ismail berkata begitu? Boleh, itu manusiawi. Karena yang kita sebut manusiawi juga adalah hewani. Karena ada unsur kebinatangan pada diri. Ayah, ketika ayah datang mengunjungi aku, dan aku sedang berdakwah,
menyebarkan agama yang Allah anjurkan kepada saya. Lalu ayah bertemu dengan istri saya, ayah kecewa dengan istri saya, lalu ayah memberikan pesan merubah palang pintu. Itu artinya Allah perintahkan saya ceraikan istri saya ceraikan. Karena saya punya istri yang buruk di hadapan ayah, saya ceraikan. Sekarang ayah datang hanya gara-gara mimpi. Lalu ayah ingin sembelih saya. Boleh nggak Ismail berkata seperti itu? Manusiawi, perlu diketahui, hak asasi manusiawi adalah juga hewani. Doktrin hak asasi manusiawi adalah juga hewani. Tapi apakah Ismail berkata begitu? Tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara ila akhir al-ayah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hal yang paling membahagiakan bagi seorang ayah di sini, kalau sudah punya anak laki-laki dan anak laki-laki Anda sudah bisa Anda ajak bekerja sama. Bukankah demikian Bapak-bapak? Nah, tolong ambilkan mushaf ayah. Iya ayah, segera. Ayah, perintahkan apa yang ayah suka. Karena aku dan hartaku adalah milik ayah. Betapa membahagiakan ayah punya anak seperti itu. Yang selalu mendoakan kedua orang tuanya di setiap sholatnya. Yang selalu mau mendengar nasihat ayahnya. Betapa bangga ayahnya. Sebelum dibangunkan sholat subuh. Karena Allah dia bangun. Dan karena tidak ingin menyusahkan ayahnya. Betapa bangga seorang ayah. Jika sekali menyuruh anaknya untuk membaca Al-Quran, anaknya membaca setiap hari walau tanpa disuruh. Betapa bangga seorang ayah jika anak tahu apa yang dimengerti oleh ayahnya kemudian dia kerjakan. Ismail alaihissalam membantu ayahnya dan mengorbankan semua menjadi kepentingannya. Membangun Ka'bah yang tidak ada yang menggaji dia, tidak tahu masa depan apa yang bakal dia dapatkan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ada yang menarik setelah itu ceritanya. Ibrahim belum puas melihat bayinya saat masih merah lalu harus ditinggalkan di sebuah lembah yang tandus. Sekarang setelah anak itu sudah pandai diajak bekerja sama, dan ini adalah yang paling membanggakan bagi seorang ayah dari anak laki-lakinya. Pagi harinya bingung Ibrahim. Bagaimana harus menyampaikan berita kalau aku harus menyembelih anakku kepada anakku yang kucintai? Dan apa kira-kira reaksi anakku? Dalam gundah gelana, anak yang mengerti perasaan ayah ini tiba-tiba bertanya, "Ayah, ada apa dengan ayah? Kenapa pagi ini ayah tampak begitu gelisah? Tidak seperti hari-hari biasanya, kehangatan ayah kurasakan bersamaku." Kalau saya jadi ayahnya mungkin gemetar bibir saya. Anda coba bayangkan, anak yang paling kita cintai. Anak yang sudah bisa bekerja bersama dengan kita sebagai ayah. Anak yang nantinya akan mendoakan setelah kita tiada. Anak yang nantinya akan menunggu kita di pintu surga. Hari ini, yang kita belum puas untuk memeluknya dan menatap wajahnya. Anak yang kita belum sanggup untuk melepas dan berpisah darinya. Anak yang begitu menurut, harus kita sembelih. Mungkin gemetar bibir kita untuk berkata, "Anakku, semalam ayah bermimpi. Dalam mimpi benar ayah diperintahkan Allah untuk sembelih kamu, wahai anakku." Perih pedih perasaan Ibrahim. Tapi tahukah Anda,
Apa jawaban anak yang saleh? Allahu Akbar. Ayah, jika itu benar dari Allah, cepat laksanakan ayah. Karena ini yang kurindukan selama ini. Karena ayah yang mengajari aku untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, ibu yang ajari aku karena ibu diajari oleh ayah untuk bertauhid. Ingat ketika ayah tinggalkan aku bersama ibu di sini. Ibu berkata, wahai Ibrahim, sebelum kau tinggalkan aku, jawab satu pertanyaan, setelah itu pergilah. Allahkah yang perintahkan engkau tinggalkan aku dan anakmu di sini? Ibrahim kemudian menjawab, iya. Apa kata istri yang bertauhid? Karena didikan suami yang bertauhid. Kalau begitu, tinggalkan kami. Karena Allah tidak mungkin sia-siakan kami. Air susu dari ibu yang bertauhid karena didikan suami yang bertauhid melahirkan anak yang bertauhid seperti Ismail alaihissalam. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, segeralah laksanakan. Kalau memang itu perintah Allah, bukankah ayah yang didik aku selama ini itu selalu taat kepada Allah? Justru anak yang lebih agresif menarik tangan ayah. Pergelangan tangan ayah menjadi hangat karena sentuhan anak yang saleh ini. Saya tidak bayangkan betapa gemetar dan gontai langkah Ibrahim dengan agresivitas anak yang saleh. Kalau anak itu nakal, mungkin bisa tega, tapi anak ini saleh, bagaimana mungkin untuk menyembelihnya? Apa yang saya bisa bantu ayah? Ini pisaunya ayah. Apa perlu ku bantu untuk mengasah pisau ayah? Di mana harus kurebahkan diriku? Ayah, ini tempat yang baik untuk menyembelih, dan orang-orang Arab di sini biasanya menjadikan tempat ini sebagai bantalan agar mudah menyembelih. Sepanjang jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masa sahabat, 10 hari seperti ini, sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu di pasar-pasar ramai orang bertakbir. Dikisahkan dalam banyak kitab-kitab klasik, bahwa sepanjang 10 hari terakhir dan puncaknya di tanggal 10 Zulhijjah, itu pasar-pasar penuh dengan orang-orang yang bertakbir, tempat-tempat keramaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sepanjang jalan, Ismail dan Ibrahim tidak punya kata-kata kecuali kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Falamma aslama, ketika kedua-duanya sudah sama-sama pasrah kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan anaknya sudah direbahkan di atas bantalan dan ayahnya juga sudah pasrah. Ibrahim dengan tetesan air mata tak tega pandang tatap wajah anaknya. Mungkin penglihatannya terhalang oleh tetesan air mata. Lalu dia mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Ternyata pisau itu belum menempel di leher Ismail. Lengan tangan itu kemudian memegang hangat pergelangan tangan, telapak tangan itu memegang pergelangan sang ayah dan berkata, ayah, tajamkan mata pisau ayah. Dan mata pisau ayah belum melekat di leherku, di sini leherku ayah. Bismillahi Allahu Akbar. Ibrahim kemudian berteriak dan tidak sanggup untuk melakukannya kecuali kalau bukan perintah Allah. Tapi karena ini perintah Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Ibrahim, kau telah buktikan kebenaran imanmu. Kau telah jalankan perintahmu. Allahu Akbar. Itu kisah yang melatar belakangi korban ini. Saudara-saudara, di mana Ismail sekarang? Bagaimana kehidupan Ibrahim dan Ismail setelah itu? Sungguh, dunia menjadi kecil. Sungguh, dunia betul-betul berposisi di bawah telapak kakinya, bukan di atas kepalanya. Seperti orang yang bekerja, banting tulang, peras keringat, hasil pas-pasan. Tidak seperti orang yang cinta dunia. Dia taruh dunia di kepala. Dia simpan uang di dalam hati. Sehingga tidak pernah bercita-cita untuk berkorban, merasa miskin sepanjang hidupnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang ini lebih rendah dari hewan. Berkorbanlah. Berapapun uangmu, kumpulkanlah semampumu. Tidak harus berhutang, tapi menyesallah kalau tahun ini tidak bisa berkorban lagi. Berarti kehilangan kesempatan sebanyak bulu hewan korbanmu. Kalau tahun ini tidak bisa berkorban lagi, menangislah. Sampai kapan? Sampai kapan aku hidup dengan jiwa kebinatangan diriku seperti hewan ternak ini, ya Allah? Hewan ternak itu hidupnya, lihat, makan perut, pergi pagi, pulang sore, kerja hanya untuk perut. Lihat sapi-sapi di kandang, lihat hewan-hewan kambing itu bagaimana cara menjalani hidup. Dicucuk hidungnya untuk ditarik kemana orang ingin menariknya. Na'udzubillah min dzalik. Sembelih sekarang juga sifat kebinatangan diri. Dengan cara berkurbanlah yang terbaik. Berapapun tabungan terbaikmu, kalau perlu ambil tabungan masa depanmu, berkurbanlah dengan yang terbaik. Sembelih kebinatangan dirimu. Setelah itu tinggalkan dunia ini. Kau akan merdeka seperti burung-burung yang bisa terbang. Dia tinggalkan dunia, kapan dia mau tinggalkan? Dia terbang, tinggalkan bumi ini dari gravitasinya. Dia bersiul, bernyanyi, enak di angkasa raya. Tidak terikat pada dunia ini semata-mata. Saudara-saudara, kalau betul salawatmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Contoh sekarang teladan Ibrahim alaihissalam. Uangmu, tabunganmu akan multifungsi, mengampunkan dosa-dosamu, memperbanyak pahalamu, memudah jalan rezekimu, dan yang paling penting, kualitas diri. Setelah menyembelih sifat kebinatangan diri, kinerjamu akan meningkat, kemanusiaanmu akan optimal, dan keimananmu akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurbanlah dengan yang baik, seperti surah Al-Kautsar dalam perintahnya, wanhar, bukan wadzbah. Sembelilah unta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedikit quote dari kesimpulan materi. Beli hewan korban dari uang yang terbaik yang kita punya. Lalu niatkan di dalam hati, ya Allah, ku sembelih kebinatangan diriku, ku sembelih kebinatangan pada diri istriku, ku sembelih kebinatangan pada diri-diri anakku. Seperti Rasulullah ketika menyembelih hewan korban, memang cuma satu kambing dengan niat, ya Allah, kabulkanlah kurbanku dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Saya menangkap siratan makna begini. Rasulullah bukan orang yang pelit satu kambing untuk semua umatnya. Bukan itu. Bukan hanya sebatas fikih seperti itu. Jadi boleh menyembelih satu hewan kurban niat untuk satu keluarga atau satu kampung atau satu negara. Seperti Rasulullah melakukan itu. Tapi maknanya, kalau Anda sudah berkurban dengan yang terbaik, insya Allah bapak-bapak yang ada di sini akan dijadikan, mudah-mudahan dan berdoa seperti itu, seperti Ibrahim bagi istri dan anak-anaknya. Wahai para suami, ketika kamu berkorban, niatkan pula, ya Allah, sembelihlah sifat kebinatangan diri pada istriku. Ya Allah, sembelihlah sifat kebinatangan pada anak-anakku, agar aku punya istri seperti Hajar dan Sarah. Agar aku bisa punya anak
yang bertauhid seperti Ismail. Sungguh terlalu kecil yang Anda keluarkan dibanding pemberian Allah yang sangat besar itu. Berkorbanlah. Engkau akan diberikan sedikit sifat, percikan dari sifat Ibrahim alaihissalam. Berkorbanlah. Insya Allah istrimu akan diberikan kemampuan bertauhid dari percikannya Sarah dan Hajar. Dan para ummahatul mu'minin. Berkorbanlah. Mudah-mudahan dengan niat semoga anak-anak kita seperti Ismail yang taat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai umat Muhammad, ikutilah syariat nabimu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shallu alaihi, bersolatlah kepada Muhammad agar dimudahkan mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Supaya lebih mantap tauhid ini, lanjutkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Karena Muhammad sangat membutuhkan bimbingan Ibrahim. Karena Muhammad meneruskan risalah tauhid Ibrahim. Kita pun sebagai umat millat Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala sahabati ajmain Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya Allah, ini zaman di mana sahabat-sahabat Rasulullah yang terbaik sedang dinistakan. Juga gerakan itu sudah sampai ke Indonesia, ya Allah. Ini adalah akhir zaman. Ada pembunuhan di Irak, ada peperangan di Suriah, ada pembantaian di Bahrain, ada pemberontakan di Yaman dan di Mesir. Adalah gerakan-gerakan yang ingin membantai kehormatan sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali, wa ala tabi'in, wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadal muslimin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.